Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ayu Rizky dari kelas MG 104. Saya akan mempresentasikan penelitian kami karena saya tidak sendiri bersama Pak Hari Harijat dengan Pak Tukiran. Penelitian kami diberi judul ICT Literasi dan Media Pembelajaran. Saat ini, istilah literasi merujuk pada kemampuan atau kompetensi yang mendalam dan komprehensif, yaitu ICT literasi. ICT tersendiri memiliki teknologi informasi komunikasi teknologi yang sering disebut dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, di mana TIK merupakan teknologi yang penting di abad ini, mempengaruhi semua sendi kehidupan dari dua aspek, yaitu teknologi pengelola informasi atau information processing dan juga teknologi yang memudahkan orang untuk berkomunikasi, saling berinteraksi yang tidak terbatas. Keberadaannya tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder atau pelengkap, melainkan sebagai kebutuhan primer atau utama. Komunikasi digital ini menjadi salah satu bentuk interaksi secara tidak langsung yang menggunakan alat bantu digital seperti handphone dan komputer, yang disertai dengan aplikasi atau situs media sosial tertentu sehingga mempengaruhi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi terhadap dunia pendidikan yang tidak bisa dihindari lagi. Tuntunan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu mampu menyesuaikan perkembangan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam penyelesaian mutu pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi ICT telah membawa perubahan signifikan dalam pendidikan, terutama dengan semakin meningkatnya pemanfaatan komputer dan internet dalam kegiatan sehari-hari. ICT literasi telah memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, terutama dalam literasi media, literasi informasi, dan literasi digitalisasi. Teknologi pendidikan menciptakan cakupan yang luas saat belajar mandiri. Khususnya dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan iptek, yaitu pembelajaran lebih efektif dan menarik, dan menjelaskan sesuatu yang sulit atau kompleks, mempercepat proses belajar, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi, dan lain-lain. Media pembelajaran online dapat digunakan dengan menggunakan aplikasi yang telah ada seperti program dari Google, yaitu Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Selama ini proses pembelajaran yang kita kenal adanya pembelajaran yang disampaikan dengan tatap muka langsung. Namun dengan adanya kemajuan teknologi, proses pembelajaran tetap dilakukan tidak terputus dengan adanya kemajuan teknologi dan menggunakan media digital. Menurut para ahli, teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek yang melibatkan teknologi secara teknik dan teknis pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemesanan informasi serta penggunaannya dalam komputerisasi. Berbagai aspek kehidupan berkaitan dengan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Itu menurut Munir 2010. Dengan adanya digitalisasi pendidikan akan memberikan dampak positif dan manfaat dalam meratakan akses pendidikan, mendapatkan materi melalui platform digital seperti internet atau manfaat media pembelajaran berbasis ICT, Information and Communication Technology. Tujuan pembelajaran daring adalah memudahkan komunikasi, terutama penyampaian materi ajar dalam berbagai pendidikan yang dilakukan jarak jauh. Manfaat teknologi digital dalam dunia pendidikan menambah informasi, meningkatkan kemampuan belajar, memudahkan akses belajar, materi lebih mudah dipahami, dan meningkatkan minat belajar.
Peran teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi secara teknik dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemesanan informasi serta penggunanya dalam komputerisasi berbagai aspek kehidupan. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami teliti adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat ICT literasi siswa. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas 5 di SDN Rawa Badak Tara 23 yang mengikuti UNBK, di mana siswa diukur pada asesmen kompetensi minimum atau AKM pada literasi membaca dan literasi matematika numerasi. Adanya survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, juga survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Dan untuk output dari semua itu adalah rapot pendidikan sekolah yang dikelola oleh sekolah. Terima kasih, itu saja paparan yang bisa saya jelaskan atau kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.